Sorry ya saudara, in case ada dari antara saudara yang ngomong Tuhan ngasih penyakit, Tuhan ngomong, aku tidak akan menimpakan penyakit manapun kepadamu. Aku tidak akan menimpakan penyakit manapun kepadamu. Oh yes. Sejak dari hari ini ya saudara, berani berdiri di atas perjanjiannya. Kalau saudara lakukan bagianmu, tarik itu janji Tuhan. Harus terjadi atas hidupmu. Harus terjadi atas hidupmu. Harus terjadi atas hidupmu. Pertanyaannya sekarang how, Pastor? How? Bagaimana saya bisa narik itu? Nah, ini yang jadi masalah, saudara. Ini yang banyak orang Kristen tahu tapi nggak tahu. Segala sesuatu yang supernatural itu cuman punya satu kunci akses. Namanya iman. Kenapa saya katakan banyak orang Kristen tahu tapi nggak tahu? Kenapa sangat banyak orang Kristen masih mempertanyakan, kenapa Tuhan izinkan ini dan itu? Tadi saya sudah mengatakan, di dalam dunia itu akan ada masalah. Saudara udah gak perlu tanya, itu jawabannya sudah jelas. Selama saudara di dalam dunia, masalah, penderitaan, kesulitan, kesukaran besar itu jadi bagiannya. Tapi tidak pernah jadi masalah loh saudara. Masalah itu sebenarnya kalau saudara lebih kuat dari masalahnya. Make sense ya? Maksudnya gimana Pastor? Alkitab itu mencatat, hidup kita ini pertandingan iman saudara. Saya ajak saudara untuk bisa nangkep ini ya. Jadi saudara punya pemahaman yang benar gitu. Ketika saudara ngadepin masalah, saudara itu gak jadi orang Kristen gampangan, orang Kristen lembek, orang Kristen melo. Oh jangan saudaraku, yang kayak gitu saudara dibully iblis. Jangan. Supaya saudara gak jadi orang Kristen melo, saudara harus tahu kebenarannya. Dalam dunia memang ada masalah. Oke Pastor, sekarang saya tahu dalam dunia ada masalah. Jadi next time masalah datang jangan dihindari. Sepakat? Lah memang ada masalah kok. Ngapain dihindari? Oke? Jadi dalam dunia ada masalah. Sadar bahwa dunia kita ini, dalam hidup ini adalah pertandingan iman. Waktu saya kecil saudara, saya kasih perumpamaan supaya memudahkan saudara. Waktu saya kecil, saya itu suka satu permainan yang namanya lempar bola air. Balon air. Ada di sini yang pernah main lempar balon air? Pernah ya? Balon diisi air, kalau dilemparin ke saudara, kena badan kita pecah, piar. Airnya kena semua, kita basah. Kalau kita basah, kita kalah, saudara. Kita bahasanya apa? Kita out, gitulah, saudara. Oke ya? Nah, kenapa saya katakan orang Kristen tahu tapi nggak tahu? Kira-kira kalau saudara sudah tahu loh, gamenya adalah game balon air. Saudara bawa apa? Apa yang akan saudara lakukan? Persiapan apa yang akan saudara lakukan? Bawa baju ganti, percuma bu, kena air kok. Kalau saudara mau menang, loh dalam game bola air ini, sama seperti tadi, saudara sudah siap basah. Bener kan? Loh bener saudaraku. Di dalam dunia ada masalah. Siap masalah itu datang. Kalau main bola air, balon air, siap basah. Gak mau basah, jangan main. Kan jelas. Tapi untuk saudara menang, saudara harus apa? Bawa balon air sebanyak mungkin. Loh bener tak? Salah siapa kalau cuma bawa satu? Lempar, habis itu tidak bisa apa-apa. Dilempar kiri kanan, diam. Saudara mengerti maksud saya? Kalau dikatakan dalam Alkitab, kita ini ada di pertandingan iman. Apa yang harus saudara lakukan? Siap iman sebanyak mungkin. Dan sorry, iman gak bisa dibeli di Superindo. Saudara kenapa harus ibadah hari Minggu ke sini? Kenapa? Iman timbul dari pendengaran
pendengaran akan firman Kristus. Saudara, kenapa harus saat teduh? Harus melakukan disiplin orang Kristen. Saat teduh, baca firman, doa, puasa. Kenapa? Karena saudara itu nggak pernah tahu kapan masalah itu datang. Siapkan iman sebanyak mungkin. Tabung imanmu di tengah kondisi baik. Tabung imanmu di saat masalah datang.